Ibu share screen dulu PPT hari ini. Sudah dibaca adik-adik PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, jadi sudah ada gambaran ya hari ini belajar tentang jamur ya. Jadi kita pelajari jamur hari ini ada 3, yaitu kapang, kamir, dan juga cendawan. Kalau adik-adik pernah dengar istilah bagai cendawan di musim hujan. Karena memang si cendawan ini hidupnya adalah suka di tempat yang lembab-lembab adik-adik. Jadi ketika musim hujan, suhu udara lembab, pasti di situ memicu pertumbuhan si cendawan itu tadi. Hari ini kita belajar 3 hal ini ada ya. Kamir, kapang, dan cendawan. Ini adalah tergolong fungi kingdomnya ya. Di mana kingdom fungi ini bisa mencerna, mengabsorpsi sisa-sisa dedaunan, sisa-sisa pohon-pohon seperti itu ya, yang mana organisme yang lain itu tidak, kecuali bakteri juga bisa kan mengabsorpsi sampah seperti itu, ini juga bisa mengabsorpsi sampah seperti itu. Nah, jadi adik-adik tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, adik-adik mampu memahami jenis-jenis kelompok kamir, kapang, dan cendawan. Kemudian adik-adik belajar tentang morfologi dari kamir, kapang, dan cendawan. Nah, kegiatan memahami jenis dan morfologi ini hari ini kita hanya teori saja ya. Untuk yang praktikumnya, insya Allah kita akan lakukan setelah UTS. Jadi setelah UTS adik-adik bisa ke kampus, bagi yang tidak ada halangan, untuk melakukan praktikum ini. Jadi nanti Ibu ajari untuk membuat preparatnya ya, terus pengamatan di bawah mikroskop seperti itu. Terus adik-adik melakukan identifikasi. Oh, kalau yang ini berarti kelompok kamir yang ini, morfologinya seperti ini, seperti itu. Jadi adik-adik tadi sudah belajar tentang perbedaan dari yeast dan mold. Kalau yeast itu adalah kamir ya adik-adik ya. Kalau mold itu kapang. Jadi kalau yeast, kamir itu adalah organisme uniseluler. Apa itu organisme uniseluler? Jadi hanya terdiri dari satu sel, seperti bakteri itu ya. Jadi ini bentuknya adalah bulat seperti ini kokus. Tetapi kalau kapang, dia bentuknya ada benangnya. Dia tergolong multiseluler, yaitu terdiri dari banyak sel. Jadi sudah tahu ya bedanya antara kapang dan kamir ya. Jadi yang paling sederhana adalah kamir, karena terdiri dari uniseluler. Nah, ini yang Ibu tadi cerita bagai cendawan di musim hujan. Ini cendawan ya adik-adik ya. Cendawan itu seperti ini, jadi bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita nggak menggunakan mikroskop pun kita bisa melihat cendawan itu ya. Cendawan itu banyak sekali macamnya. Ada yang berwarna-warni merah, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang bisa dikonsumsi oleh manusia, ada yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Kalau dikonsumsi malah beracun. Biasanya itu jamur yang cantik-cantik ini yang beracun ya. Kalau yang seperti ini, yang coklat, yang putih seperti ini aman untuk dikonsumsi. Dan dia hidupnya adalah di serasa seperti itu. Memang untuk membusukkan dari tumbuhan yang sudah mati. Hewan yang sudah mati pun juga dibusukkan oleh si jamur ini. Jadi inilah fungsi jamur dalam kehidupan ya. Sebenarnya adalah untuk mikroorganisme pembusuk yang membusukkan sampah-sampah itu, tapi bisa dimanfaatkan oleh manusia karena memang kandungan gizinya masih cukup tinggi adik-adik ya, sangat tinggi sekali. Bahkan kalau adik-adik tahu tempe, tempe itu kan dari kedelai ya. Kedelai itu atos, tapi kalau sudah diberikan kapang, rhizopus, maka tempenya ini akan menjadi lunak dan ada benang-benangnya itu sehingga lebih mudah dicerna, nilai gizinya lebih tinggi. Nah, adik-adik sekarang coba mana yang kamir, mana yang kapang, mana yang cendawan. Mulai dari ini dulu ya. Ini kita bisa lihat di bawah mikroskop dari saf instan itulah adik-adik. Nah, ini bisa untuk membuat roti seperti itu, donat, sehingga dia bisa mengembangkan adonan. Karena dia bisa hidup pada adonan terigu, tepung, seperti itu ditambahkan dengan ragi atau saf instan. Ini tergolong apa? Kamir, kapang, atau cendawan? Ada yang tahu? Kamir. Iya, betul. Yang ini kamir. Yang ini ada benang-benangnya ya, adik-adik ya. Berarti ini apa? Tebak aku kamir, kapang, atau cendawan ya? Kapang. Iya, kapang. Kapang, Ya, Bu. betul. Jadi kalau ada benang-benangnya itu kapang. Yang ini? Cendawan. Ada benangnya loh ini. Kapang, Ibu.
Oh, Kapang. 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 Nah, yang ini baru namanya adalah Cendawan. Cendawan. sekarang sudah tahu ya bedanya kamir, kapang, dan cendawan. Coba sekarang ketik di kolom komentar dari hasil gambar ini simpulkan apa ya beda kamir, kapang, dan cendawan. Tadi kan sudah bisa membedakannya ya. Sekarang diberikan deskripsi. Oh, kalau kamir itu yang seperti ini dengan kata-kata adik-adik sendiri ya. Bisa ya? Ibu tunggu waktunya 5 menit. Oke, ini kamir ya adik-adik ya. Jadi kamir itu organisme tunggal. Organisme tunggal itu dalam bahasa biologinya adalah uniseluler. Atau tulisannya uniseluler, bacanya uniseluler. Jadi ini ukurannya agak lebih besar sedikit ya dibandingkan dengan bakteri ya, yaitu sekitar 5-20 mikron. Kalau bakteri kan mikro gitu ya, mikrometer. Ini mikron, lebih besar. Bentuknya pseudomycelium. Jadi miselium yang semu. Miselium itu apa sih, Bu? Miselium itu benang-benang hifa kayak benang gitu. Tapi ini kan tidak berbentuk seperti benang sehingga disebut sebagai miselium yang semu ya. Jadi bentuknya hanya bulat saja. Jadi dia tidak punya alat gerak ya, sehingga tidak bisa bergerak. Kemudian dinding luarnya terdiri dari polisakarida kompleks. Sitoplasmanya mengandung inti yang bebas dan vakuola. Begitu adik-adik. Jadi kandungan gizi kamir ini juga cukup tinggi sekali, kecil sekali. Tapi walaupun kecil kita bisa melihat langsung ya tanpa menggunakan mikroskop ya. Satu bulatan itu nanti kalau dikasih air, gambarnya adalah seperti ini adik-adik. Nanti terlihat di bawah mikroskop. Jadi sel kamir itu bentuknya macam-macam ya, sama seperti sel bakteri. Jadi ada yang bulat atau kokus, ada yang bulat memanjang seperti ini, ada yang batang seperti ini ya, basil. Nah, ini adalah morfologi dari Saccharomyces cerevisiae yang saf instan itu ya, ataupun ragitape yang putih itu juga kalau diamati di bawah mikroskop satunya itu seperti ini ya. Jadi dia memiliki mitokondria, memiliki vakuola. Kalau mitokondria kan fungsinya untuk ini sebagai sumber energi untuk respirasi sel ya. Kalau vakuola menyimpan cadangan makanan, secretory vesicle, kemudian nukleus ya, dia mengatur seluruh aktivitas sel, ada kompleks Golgi, ada membran, ada vakuola, ada retikulum endoplasma, dan lainnya. Ini adalah gambaran dari kamir kalau dilihat di bawah mikroskop, tapi mikroskopnya yang canggih ya, yaitu mikroskop elektron ya. Tapi nanti kalau di lab mungkin gambarnya seperti ini saja. Karena mikroskop di laboratorium itu perbesarannya hanya sampai 1000 kali maksimal. Gitu adik-adik. Jadi mikroskop yang canggih gitu ya, TEM atau SEM itu bisa melihat sampai dalamnya, sampai organel-organel sel. Jadi adik-adik persyaratan nutrisi untuk kamir agar dia bisa tumbuh ya. Kan semua makhluk hidup perlu nutrisi ya untuk memperoleh energi dan kelangsungan hidupnya ya, untuk melakukan metabolisme, untuk reproduksi, untuk apapun respirasi perlu nutrisi. Jadi nutrisi. Kalau kita nutrisinya kan makro-mikro ya, ada nasi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, sama seperti si kamir ini, cuma dia bisa hidup di mana saja asal karbohidratnya, gulanya itu tinggi adik-adik. Jadi gulanya tinggi dia bisa hidup. Jadi misalnya madu kalau disimpan lama, kemungkinan hampir bisa hidup di situ, nanti bisa membentuk gelembung, membentuk gas sehingga bau rasanya kecut kalau dibuka sudah ada gasnya seperti itu ya, pernah melihat ya adik-adik ya. Jadi dia bisa hidup di buah-buahan, di sirup, di gula, di daun-daun, di bunga atau eksudat tanaman, dia bisa hidup di mana saja. Nah, yang bermanfaat tadi adalah Saccharomyces ya, kita bisa gunakan untuk mengembangkan roti karena ketika dia bermetabolisme menghasilkan CO2. Sehingga rotinya menjadi lebih empuk, menjadi lebih mengembang, donat, bisa untuk tape, bir, karena dia melakukan aktivitas fermentasi. Jadi adik-adik ketika si kamir ini tumbuh optimal ya, maka pH-nya itu pH yang rendah. Kemudian dia bisa tumbuh pada media cair ataupun padat. Kemudian dia bisa membelah diri ya, dia kemampuan reproduksinya sangat cepat sekali. Dia melakukan pembelahan sel secara aseksual, yaitu dengan membentuk tunas. Kalau seksual, dia akan membentuk spora yang namanya adalah ascospora. Jadi ascospora ini ada ascospora jantan, ada ascospora betina, kemudian akan membentuk zigot, sehingga membentuk
Saccharomyces yang baru. Seperti ini ada ya pembentukan tunas ya. Jadi ini sel dewasa lama-lama memanjang karena kan pseudomycelium ya, miselium semu. Jadi dia memanjang seperti ini, seperti akan membentuk hifa. Lama-lama panjang-panjang ada dinding penyekatnya. Sudah deh jadi 3 sel anakan. Seperti itu. Dia berkembang biaknya sangat cepat. Jadi reproduksinya dia bisa membentuk tunas seperti ini ya. Ataupun dia bisa kawin. Jadi ada 2. Ini namanya reproduksi aseksual tanpa kawin membentuk tunas. Jadi satu Saccharomyces, 1 kamer saja sudah bisa jadi 2 individu baru. Nah, kalau ini harus ada yang jantan, harus ada yang betinanya. Jantan dan betina ketemu, jadilah zigot. Ini melebur menjadi 1, sehingga nukleusnya jadi banyak. Wah, ini anaknya bisa jadi banyak juga. Seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik untuk klasifikasi kamer itu banyak sekali. Jadi ada 400 spesies yang sudah ditemukan ya. Kemudian ada 40 genus. Kemudian klasifikasi berdasarkan kemampuan membentuk spora, bentuk, jumlah spora dalam askus ini tadi ya. Sporanya ini nanti ada jumlahnya, itu juga bisa jadi klasifikasi. Kemudian bentuk spora dalam askus, bentuk sel, cara perbanyakan sel, pembentukan pseudomycelium, fermentasi gula, dan asimilasi. Itu pengelompokannya ya. Sudah jelas untuk kamer? Jadi kamer yang bermanfaat untuk industri pangan ya Saccharomyces cerevisiae itu ya. Nanti adik-adik bisa cari di jurnal kamer apalagi ya yang bermanfaat selain Saccharomyces. Ataupun kamer yang bisa membusukkan makanan itu apa saja, nanti bisa dicari di jurnal ya. Seperti itu yang bermanfaat ya tadi Saccharomyces untuk pembuatan roti, bir, tape, seperti itu Saccharomyces. Ibu lanjutkan ke kapang ya adik-adik ya. Kalau belum jelas nanti bisa tanya di kolom komentar ya, di chat itu ditanyakan di situ. Lanjut ke kapang. Jadi kapang itu bentuknya seperti kapas ya, seperti benang-benang. Jadi dia adalah multiseluler karena terdiri dari banyak sel. Kita nggak usah pakai mikroskop, sudah bisa melihatnya secara langsung ya adik-adik ya. Jadi bentuknya kalau seperti benang itu berarti adalah kapang. Nah kalau kita bisa lihat di bawah mikroskop, nanti bentuknya seperti benang, jala-jala yang sangat banyak sekali. Jadi berbentuknya seperti kapas atau benang. Warnanya pun macam-macam ya ada ya tergantung pigmennya. Jadi berdasarkan pigmennya itu nanti bisa dikelompokkan namanya kapang apa seperti itu. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah seperti oncom seperti itu. Nah itu adalah kapang ya. Jadi dia sifatnya adalah saprofitik. Jadi menguraikan sampah. Sebenarnya sampahnya itu adalah bahan-bahan organik seperti kedelai, seperti apa lagi ya? Ampas tahu seperti itu. Roti yang dibiarkan lama-lama itu kan akan tumbuh jamur ya adik-adik ya, tumbuh kapang ini maksudnya. Nasi kemudian kalau dibiarkan lama-lama orange, ya itu adalah kapang adik-adik. Jadi kapang bisa hidup dimanapun asalkan tinggi karbohidrat seperti itu. Jadi adik-adik kapang ini ada yang baik ya, seperti yang Bu contohkan tadi, ada tempe, ada oncom, tapi juga ada yang bisa menyebabkan penyakit ya, atau bersifat patogenik ya. Misalnya pada tanaman, adik-adik bisa lihat ada kapas putih di situ, ada putih-putih, nah terkena jamur gitu ya katanya orang. Nah itu adalah kapang yang menyebabkan kerusakan pada tanaman ya, jagung. Itu juga ada kapangnya kadang kalau disimpan lama. Nanti adik-adik di ilmu bahan pangan, nanti setelah penyimpanan 2 minggu, oh ada kapangnya apa tidak, nanti diidentifikasi ya kapangnya kapang apa seperti itu. Kemudian pada manusia bisa menyebabkan infeksi pernafasan dan kulit ya kapang ini adik-adik ya. Tadi sudah dicontohkan ya gambar-gambarnya di dalam slide video tadi. Jadi beberapa juga bisa membusukkan makanan ya, seperti roti, nasi, ataupun sayur dan buah seperti itu. Dalam membusukkan makanan ini adik-adik, kapang ini menghasilkan mikotoksin. Jadi toksin, racun yang dihasilkan oleh miko. Miko kan jamur ya. Nah, toksin ini bisa menyebabkan penyakit pada hati, ginjal, dan pada pernafasan seperti itu. Jadi adik-adik kalau morfologinya kapang ini adalah multiseluler, artinya dia terdiri dari banyak sel ya. Jadi dia sebenarnya adalah banyak sel yang bergabung menjadi satu sehingga kita bisa melihatnya tanpa mikroskop pun sudah kelihatan seperti itu. Jadi kelihatan warnanya, kelihatan benangnya seperti itu. Jadi sebenarnya kapang ini adalah kumpulan dari hifa-hifa ya. Hifa tadi adalah membentuk miselium. Jadi ini memang miselium yang sesungguhnya, beda dengan si kamer tadi. Kalau kamer tadi pseudo, jadi masih semu.
miselium yang semu, tapi ini adalah sudah miselium yang sebenarnya. Jadi hifanya itu adik-adik ya, ada ujungnya, ada tengahnya, ada pangkalnya. Nah, yang ujung ini disebut sebagai hifa apikal. Jadi ujung seperti itu ya, hifa apikal. Nah, yang tengah disebut hifa interkalar. Jadi ini bisa diidentifikasi berdasarkan ada atau tidak adanya septa. Septa itu sekat adik-adik, nanti hifanya itu ada yang panjang ini ya, nggak ada sekat-sekatnya, tapi ada yang punya sekat-sekat seperti kamar. Nanti adik-adik bisa amati di bawah mikroskop. Nah, untuk reproduksinya, dia bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau aseksual dengan menggunakan spora. Spora itu seperti bijinya gitu loh adik-adik ya. Nah, kita bisa menjumpai si kapang ini di mana-mana ya adik-adik ya. Bisa pada serangga, burung, pada tubuh manusia pun juga ada. Nah, kalau ditemukan pada makhluk hidup, berarti dia sifatnya adalah parasit. Karena dia bisa menyebabkan penyakit atau patogenesis ya, patogenesis. Yang terakhir yaitu cendawan, adik-adik ya. Cendawan ini otomatis dia adalah multiseluler. Karena kita bisa melihat langsung kan, nggak perlu mikroskop ya, besar-besar seperti itu. Dia adalah eukariotik. Sama kabeh tadi khamir, kapang, cendawan ini eukariotik, artinya dia memiliki membran inti. Dia memiliki badan buah ya adik-adik ya, disebut sebagai basidiospora yang bentuknya seperti payung. Terus ada kayak tangkai, nah itu adalah badan buah namanya. Itu sama juga terdiri dari miselium, terdiri dari hifa. Nanti kalau dicacah halus, adik-adik bisa melihat ada benang-benangnya di situ. Nah, karena jamur ini bukan tumbuhan, maka dia tidak berklorofil, sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Caranya seperti apa, Bu? Ya tadi menguraikan sampah, mengabsorpsi bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik dari tumbuhan, dari hewan, atau yang sudah mati, yang masih hidup pun bisa ditumpanginya. Jadi pokoknya dia bisa hidup pada tempat-tempat yang lembab, yang kaya akan bahan organik. Terima kasih adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada chatnya, Ibu lihat dulu. Nah, ini Mas Luis. Khamir berbentuk rantai bulatan-bulatan, kapang terbentuk kumpulan benang, cendawan terbentuk seperti payung. Iya, betul sekali. Irvi, kapang terdiri dari benang-benang dan masuk ke dalam multiseluler. Iya, betul. Hamir uniseluler. Cendawan juga multiseluler. Betul sekali Mbak Irvi. Ini Irfan, hamir berbentuk rantai bulatan uniseluler, kapang lebih mudah dikenali karena cirinya ada benang-benang, cendawan sangat mudah dikenali karena seperti payung. Nah, itu ada dongeng ya adik-adik ya, fairy tale. Jadi jamur ini tumbuh ketika musim hujan, kemudian bentuknya seperti cincin. Katanya orang-orang bule itu adalah cincin yang dibuat dari peri gitu, fairy tale rings gitu. Mbak Yenita, hamir uniseluler betul, kapang multiseluler, cendawan juga multiseluler ya betul. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Ini sudah betul jawabannya adik-adik. Ibu simpan. Bu, mau izin bertanya. Iya, ini siapa yang bertanya? Laila. Oke, Mbak Ila, ada pertanyaan apa? Kalau biasanya di tempe itu Bu yang ngobo-ngobo apakah apakah juga disebut kapang, Bu? Iya, yang di tempe itu adalah kapang, karena bentuknya seperti benang ya Mbak Ila ya, dioncom itu juga kapang gitu. Gimana Mbak Ila, apakah sudah bisa terjawab? Iya Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau dapat 100 seperti Mbak Ila di hari ini? Bu. Ya, silakan. Mas Luis ya? Ya, Bu, biasanya kalau membuat roti itu kan dibantu dengan yeast. Nah, dalam proses pembuatannya itu kan garam itu kok selalu diberikan di akhir. Oke. Pada saat proses pembuatan itu, Bu. Iya. Terima kasih Mas Luis atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari tadi, yeast itu kan termasuk khamir ya. Dia hidup pada karbohidrat yang tinggi, pada gula yang tinggi.
Sehingga kita tambahkan gula di situ, tepung di situ, garam terakhir-terakhir saja. Nanti kalau ada garam, justru si hamirnya tadi yang kita harapkan dia bisa bermetabolisme sampai menghasilkan CO2 sampai bisa, kan biasanya kita tunggu dulu ya sampai 20 menit itu dia biar bermetabolisme. Kalau sudah mengembang gitu, kita goreng. Nah, menambahkan garam terakhir kali ini agar garam ini bersifat ini Mas Luis, plasmolisis. Jadi dia bisa menghancurkan sel khamir sehingga kita berikan terakhir setelah dia mengalami metabolisme yang optimal seperti itu. Apakah bisa terjawab Mas Luis? Baik Ibu, terima kasih. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lain lagi? Ibu, saya boleh bertanya? Boleh. Ini Mbak Irvia. Iya, Ibu, saya mau bertanya, kan kalau misalkan di roti itu kalau lama-kelamaan kan suka tumbuh kapang ya Ibu kalau nggak salah. Tapi kan kita suka nyebutnya jamur. Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya bisa dihilangin nggak sih Bu? Maksudnya semisalnya gitu, di situ ada jamur atau kapang. Terus bisa dihilangin lewat pemanasan nggak? Misalkan mungkin nggak sengaja kita nggak ngeliat terus kepanggang gitu. Apakah itu jamurnya bisa mati Bu atau gimana? Terima kasih. Iya, sebaiknya kalau roti sudah berjamur, kalau kita bilangnya berjamur ya, sebenarnya itu adalah kapang, sebaiknya tidak dikonsumsi lagi ya Mbak Irvi ya. Karena apa? Karena yang sudah kita pelajari tadi, kapang itu bersifat atau menghasilkan mikotoksin, jadi racun-racun yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi, kalau sudah terlanjur dikonsumsi, ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, Mbak Irvi. Kalau dipanaskan pun mungkin dia bisa mati juga sih, Mbak Irvi. Gitu ya, Bu? Iya. Soalnya saya pernah kemakan gitu, tapi nggak apa-apa sih, Bu. Iya. Cuman kayak pengen tahu aja sih kalau lewat pemanasan bisa atau enggak gitu. Terima kasih, Ibu, untuk Iya. jawabannya. Iya, sama-sama. Iya, ada lagi? Ibu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Risna. Ibu, kan jumlah kapang itu berpengaruh ya sama mutu suatu makanan. Kalau misalkan dalam suatu makanan itu separuhnya itu ada kapangnya dan separuhnya lagi itu masih bersih, Bu. Apakah separuhnya itu masih yang tidak ada kapangnya itu masih bisa dikonsumsi, Ibu? Sebenarnya kapang tadi reproduksinya dengan spora ya. Spora kan bisa menyebar. Nah, kemungkinan kapang yang belum tumbuh, misalnya ada makanan ini ya, ini kapangnya, ini bersih belum ada kapang. Sebenarnya yang bersih ini sudah ada spora-spora dari si kapang tadi, seperti itu Mbak Risna. Jadi sama saja, kelihatan masih bersih tapi kan masih ada spora-sporanya, seperti itu. Mungkin itu Mbak Risna, apakah bisa menjawab? Iya, Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau izin bertanya. Ya, silahkan. Ini siapa yang bertanya? Mbak Yuni? Yuni, Ibu. Oke, silahkan. Kan tadi kan jamur kan bisa hidup kan karena mengabsorpsi sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Nah, kalau untuk jamur yang hidup di kulit manusia, itu apa juga sama? Ya, sebenarnya Ibu kata-kata sampahnya ini dalam tanda kutip ya. Mengabsorpsi dari kotoran-kotoran yang ada di. Jadi sebenarnya mengabsorpsi, bukan sampah lagi ya Ibu bilangnya ya. Karena ternyata bisa tumbuh di kulit manusia, bisa tumbuh di jagung, bisa tumbuh di mana saja, pokoknya pada makhluk hidup. Makhluk hidup ini kenapa dia bisa ditumbuhi jamur? Karena makhluk hidup ini adalah bahan organik. Jadi kita ini adalah bahan organik ya, semuanya ini ya. Bahan organik. Misalnya di kaki itu kan lembab ya. Di situ bahan organik, misalnya ada kulit, sel-sel kulit kita kan setiap hari mati ya, Dek ya. Diganti dengan sel-sel kulit yang baru, seperti itu. Ibu ralat ya sampahnya ya. Sampahnya Ibu ganti dengan bahan organik. Bahan organik itu makhluk hidup di dalam tubuh kita manusia. Pokoknya bahan organik itu adalah bahan yang mengandung unsur C ya. Kita kemarin belajar di biologi molekuler ya. Seperti itu. Jadi di sampah bisa, misalnya kalau kita sudah meninggal ya, jadi mayat itu juga dibusukkan oleh jamur adik-adik. Ada bakteri yang membusukkan, ada jamur, karena tubuh kita adalah bahan organik.
bahan organik itu yang ini diabsorpsi, yang diserap oleh jadi jamur ini bisa menyerap bahan organik, kemudian diabsorpsi untuk menjadi nutrisinya dia seperti itu. Jadi dia bisa hidup di kulit kita, di kuku itu kan, kuku juga bahan organik juga kan, tiap hari kan makin memanjang itu juga, asalkan dia kondisinya lembab disukai oleh si fungi itu tadi. Begitu Mbak Yuni, maaf ya, bukan sampah lagi ya. Roti kan juga bukan sampah karena juga bisa ditumbuh di roti. Bukan di sampahnya keliru, bukan sampah lagi, tetapi bahan organik seperti itu. Gitu Mbak Yuni. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Dan lagi yang mau bertanya, yang belum dapat bertanya. Ya, siapa ini? Alia, Ibu. Oke, silahkan Alia. Kalau kamir itu kan Bu digunakan dalam fermentasi roti. Apakah ada batasan dalam menggunakan kamir dalam fermentasi roti itu? Terima kasih. Oh ya, jadi kamir ini digunakan untuk memfermentasi roti. Apakah ada batasannya dalam penggunaannya? Biasanya itu sudah ada di kemasannya untuk penggunaannya, untuk satu kemasan itu untuk 1 kilo gitu Mbak Alia. Kemudian untuk waktu fermentasinya adalah 20 menit. Kalau sudah 20 menit dia akan mengembang sempurna. Kalau belum mengembang sempurna begitu Mbak Alia. Kemudian ada kadaluarsanya juga ya. Biasanya 1 tahun setelah proses pembuatan, begitu Mbak Alia. Apakah bisa terjawab Mbak Alia? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, lagi yang mau bertanya? Irfan mau bertanya? Oh, ya Bu, boleh Bu. Oke. Saya mau tanya, itu kan jamur itu bisa dimakan Bu. Ya. Sebelum kita olah itu dia punya masa hidup nggak Bu gitu? Punya expire-nya nggak Bu? Iya, biasanya jamur ini tergolong adalah bahan segar Kak Irfan. Jadi biasanya yang pengalaman Ibu ya, 3 hari gitu sudah mulai membusuk seperti itu. Karena dia bahan segar ya. Jadi harus segera diolah seperti itu. 3 harian lah, atau 3 sampai 5 harian begitu Kak Irfan. Apakah bisa dipahami Kak Irfan? Terima kasih Bu. Oke, siapa Bisa, lagi Bu. ya? Terima kasih.